Halo guys, selamat datang kembali di channelku Sandra Tarot Channel. Seperti biasanya ya, aku update pesan harian. Untuk hari ini hari Senin tanggal 10 Juli 2023. Perlu aku sampaikan bahwa ini general reading, jadi belum tentu resonate buat semuanya ya. So bisa cocok bisa enggak. Mungkin semua pesan yang aku sampaikan bisa jadi semuanya resonate, mungkin cocok sebagian atau enggak sama sekali. Jika kalian merasa nggak resonate, ambil manfaatnya sebagai hiburan dan motivasi aja. Untuk yang ingin personal reading, bisa follow dan DM Instagramku @sandra_skandi atau cek linknya ada di kolom deskripsi ya. Oke, aku awali untuk pesan healing hari ini. Yap, affirmation ya. Affirmation adalah afirmasi ya, seperti mantra atau doa yang diucapkan secara kontinu berulang-ulang, baik secara verbal ya, secara loud maksudnya diucapkan atau ditanamkan di dalam pikiran atau diucapkan dalam hati. Nah, afirmasi ini akan membantu apa yang ingin kamu wujudkan atau apa yang ingin kamu ini ya, apa namanya, realisasikan. Nah, afirmasi jangan lupa harus selalu untuk supaya semesta membantu, mensupport untuk segera mewujudkan itu, harus untuk kebaikan, baik untuk diri sendiri, orang-orang di sekitar kita, dan semua makhluk di bumi ini ya. Jadi kamu ucapkan secara kontinu ya, apa yang menjadi harapan kamu atau keinginanmu. Oke? Dan selalu ucapkan yang baik-baik ya, yang positif. Bahaya nih kalau kamu ucapin yang afirmasi yang negatif atau yang buruk ya, yang jelek-jelek. Apalagi kalau itu kita tujukan sama orang lain, wow, bisa balik ke diri sendiri ya. Oke, next untuk pesan semesta. Jadi kalau kalian menginginkan sesuatu ya, tanpa kalian afirmasi itu akan lama. Jadi afirmasi itu membantu untuk menarik apa yang kamu inginkan segera menjadi kenyataan. Okay. Empathy, I am open to saying both sides of situation. Jadi semesta berpesan, milikilah empati, bahwa terbuka untuk melihat situasi itu dari satu sisi. Jadi nggak cuma dari dari kedua sisi. Jadi nggak cuma satu sisi aja. Kita harus fair, kita harus netral ya. Jangan sampai kita menjadi seseorang yang berat sebelah, ternyata pada sisi itu salah gitu ya. Ibaratnya kita berpihak pada yang salah. Nah, makanya terbukalah untuk melihat situasi itu dari kedua sisi. Oke. Perseverance, I know that I can do whatever I set my mind to. Jadi yakini, percaya diri, ini sama seperti afirmasi ya. Aku tahu bahwa aku bisa, sanggup melakukan apapun yang sudah aku taruh di pikiranku. Nah, ini sama seperti afirmasi untuk ngebantu apa yang kamu inginkan segera menjadi kenyataan. Jadi ketika kamu sudah taruh di pikiran ya, bahwa misal nih, aku bisa menjadi seorang manajer. Nah, itu kan udah kamu taruh di pikiran ya. Kamu harus yakini ya bahwa aku bisa, aku mampu gitu. Kalau kamu sendiri nggak yakin, gimana semesta mau membantu mewujudkan cita-cita kamu gitu kan ya. Jadi harus yakin, confident, percaya diri ya, bahwa kamu bisa mewujudkan apa yang sudah kamu pikirkan. Oke, tadi ya afirmasi,
sesuatu hal yang kita ucapkan secara kontinu, baik secara loud kita ucapkan di dalam hati maupun kita tanamkan di pikiran ya, dan kamu harus yakini kamu mampu, kamu bisa. Oke. Kemudian regret, penyesalan. I know that I cannot change the past. Aku tahu bahwa aku tidak bisa merubah masa lalu. Jadi masa lalu kita nggak usah ratapi lagi, nggak usah sesali, cukup kita ingat tuh sebagai diambil pelajarannya ya, tapi bukan kita yang ingat terus sehingga kita nggak bisa move on. Karena udah terjadi, nggak bisa dirubah. Nah, lebih baik kita mikir yang sekarang aja. Ya, mikir yang sekarang, kita berubah, bagaimana menata hidup kita supaya lebih baik, bagaimana menata diri supaya kita nggak mengulangi kesalahan yang sama ya. Oke, kita lanjut untuk energi hari ini. Seer of Self ya, akan ada sebuah penawaran, baik ini kalau dalam percintaan ya, seseorang hari ini ada yang ngedeketin kamu, PDKT nih ya. Jadi ceritanya PDKT, ini energi orang baru, bisa juga ini energi orang lama ya, dimana mungkin sebelumnya kalian berkonflik, lalu dia menawarkan untuk memperbaiki hubungan atau at least tuh meminta maaf ya. Ada juga penawaran dalam pekerjaan nih, ada peluang nih untuk pekerjaan ya, atau mungkin ada tawaran kerjasama dalam bisnis ya. Di sini juga, atau bisa kalau kamu bekerja ya, entah ini kamu di bidang jasa atau kamu penjualan produk ya, sepertinya ada customer atau klien baru ya yang kamu dapat hari ini. Ada juga sebuah penawaran di mana tentang berhubungan tentang rezeki. Mungkin seseorang ini kayak nggak langsung kasih uang gitu ya, tapi lebih ke memberikan jalan. Nah, dari situ itu ada peluang kamu untuk bisa mendapatkan penghasilan ya. Kita lanjut untuk energi hari ini ya. The Trickster, new beginning, awal baru ya. Ada situasi di mana hari ini beberapa ada yang memulai pekerjaan baru, beberapa ada yang memulai bisnis baru ya, atau bertemu orang-orang baru. Nah, makanya kalau dalam pekerjaan orang baru nih artinya klien, customer, nasabah baru gitu ya, atau kamu punya prospek gitu ya baru. Atau ini kalau dalam percintaan ya, kamu akan dipertemukan dengan orang baru ya, yang di sini ternyata dia ada feeling spesial ya, more than friend gitu ya sama kamu. Atau di sini hanya energi aja, dimana kita udah melewati hari-hari kemarin ya, dan kamu berusaha untuk ya udahlah, yang udah terjadi biarlah udah terjadi, nggak bisa dirubah. Jadi hari ini aku harus bisa memulai hari baru, awal baru dengan penuh optimis ya. Jadi kayak energi Trickster ini kayak innocent gitu loh. Udah, aku nggak mau terbebani dengan yang kemarin udah terjadi. Aku hari ini mau in a new beginning ya. The day is new beginning. Hari ini sebuah awal baru. Aku mau bener-bener bebasin semua beban gitu. Oke, energi selanjutnya Eight of Branches, dimana ada sebuah situasi kamu dengan seseorang itu melakukan sebuah klarifikasi ya, atau dia yang melakukan klarifikasi. Makanya di sini ada Trickster atau Coyote ini awal baru, sama kayak kartu The Fool ya, awal baru, dimana dari klarifikasi ini ya udah coba untuk rekonsiliasi ya, memperbaiki hubungan,
kayak saling meminta maaf, memulai sebuah awal baru, melupakan yang udah terjadi kemarin-kemarin gitu ya. Bisa ini tentang hubungan atau pertemanan ya, atau mungkin dalam kekerabatan ya, kamu sama saudara kamu, sama family kamu, atau bisa juga ini dalam pekerjaan, mungkin di tempat kerja kamu ya, atau ini antara kamu dengan klien kamu sempat terjadi ada salah paham, tapi akhirnya hari ini ada klarifikasi, komunikasi kayak yang ya dibicarakan secara baik-baik, terus ya udah kita memulai dari awal lagi gitu ya, saling memaafkan. Kemudian juga ada situasi di mana kamu berkenalan dengan orang baru ya, ini bisa kayak melalui online ya, entah kamu berkenalan lewat sosial media ya, mau Instagram, Facebook atau sosial media yang lain, atau kamu berkenalan lewat date apps ya, dimana kok nih kita masih baru pertama ngobrol kok kayak nyambung ya, kayak gitu, kok kayak ngerasa klik ya gitu. Tapi jangan ekspektasi tinggi dulu ya, karena masih sebatas penawaran ya, masih sebatas nih aku interesting nih sama kamu ya, aku tertarik nih, masih sebatas itu, karena akan ada komunikasi lebih lanjut ya. Kemudian beberapa dari kalian akan menerima kabar, dan ini kabar baik ya. Ini kabar baik yang sesuatu membuat kamu akhirnya merasa lega. Ini ada kabar, ada informasi, misalkan nih ya, informasi A, B, C apa gitu. Kamu langsung ngerasa kayak oh finally gitu ya, akhirnya ini toh jawabannya, dan kamu ngerasa lega, ngerasa kayak bebanmu itu luruh gitu. Nah, tapi bisa jadi nih ya, ada komunikasi dari seseorang yang selama ini membebani kamu, karena kamu tuh nungguin komunikasi dari dia gitu. Akhirnya setelah dia menghubungi, kayak kamu ngerasa lega, oh ternyata dia baik-baik aja gitu. Oke, seseorang yang sempat bikin kamu overthinking ya, hari ini dia menghubungi ya, ternyata dia baik-baik aja, kayak akhirnya kamu ngerasa lega gitu. Oke. Kemudian Seeker of Fossil ya. Kalau ada dari kalian yang saat ini sedang menunggu yang berhubungan sama keuangan gitu ya, ini aku rasa hari ini energinya masih menunggu. Jadi kalau kalian nunggu apa ya, ada seseorang ngejanjiin kamu uang, atau misalkan seharusnya komisi atau fee kamu cair, atau mungkin ada seseorang menjanjikan mengembalikan uang kamu. Nah, hari ini sepertinya situasinya masih menunggu ya. Bukan berarti kamu nggak dapatkan, hanya saja delay. Oke. Atau di sini seseorang ada yang memberikan kabar. Memberikan kabar tentang kedatangan. Jadi seseorang ini mau datang melakukan perjalanan menuju ke kamu, tapi masih delay gitu, dimana dia akan memberikan kabar bahwa nggak jadi nih hari ini, tunggu ya, tapi aku pasti datang. Nah, mungkin ini akan terjeda, akan delay sampai menunggu kabar lagi gitu. Oke. Kita lanjut untuk energi hari ini. Kartu terakhir, Call to Awakening. Ini sama seperti The Sun ya. Ada sebuah kejelasan yang kamu tunggu-tunggu, akhirnya kamu dapatkan. Kemudian juga ada situasi ya, ini aku rasa sih sinkron ya dengan The Fool, dimana energi kamu hari ini kamu penuh kegembiraan, optimis, kamu sangat bersemangat ya. Selain memang akan ada kejelasan dari permasalahan yang sedang kalian hadapi, atau akan ada jawaban dari sesuatu hal yang
selama ini menjadi pertanyaan kalian ya, atau nih sama seperti sinkron dengan energi Eight of Branches tadi ya, tentang klarifikasi dari sebuah masalah atau situasi yang akhirnya kayak wow udah lega aja gitu, happy ya, happy ada situasi membuat kalian itu yang merasa bahagia. Oke, kita lanjut untuk love message ya, atau pesan percintaan. Yep. Secret admirer, someone has deepest feelings for you that they are letting on. Apa nih? Pengagum rahasia ya, jadi ada seseorang dia mengagumi kamu ya, perasaannya sangat dalam tapi dia belum berani untuk mengungkapkan. Nah ya, dia belum berani untuk mengungkapkan, mungkin dia baru beraninya kode-kodein aja kali ya. Oke, untuk petunjuk malaikat hari ini ya, atau angel guidance. Kita lihat recovery, pemulihan ya. Jika kamu sedang dalam keadaan sulit atau mungkin kesehatan lagi terganggu, mungkin keuangan yang lagi sempat unstabil gitu ya, atau mungkin hubungan yang sempat nggak stabil. Nah hari ini Angel memberikan petunjuk ya, tenang aja, saat ini sedang dalam pemulihan ya, lagi recovery, jadi kamu sabar sedikit lagi, semuanya akan baik-baik aja, masih dalam masa pemulihan. Atau ternyata apa yang menurut kamu tuh damage gitu ya, udah rusak lah ya, itu bukan berarti segalanya berakhir, tapi masih bisa dipulihkan atau masih bisa diperbaiki ya. Oke. Untuk inspirasi atau afirmasi hari ini, ya, visualizing my wildest dream ya. Aku memvisualisasikan mimpi-mimpi liarku ya. Mimpi liar nih bukan berarti konotasi negatif ya, maksudnya tuh mimpi-mimpi besar ya, yang kayak halah nggak halu. Nah itu padahal sebenarnya dengan keajaiban ya, kita nggak akan pernah tahu bahwa itu bisa menjadi nyata ya. I know the power of my thoughts and visualizing them will lead me to live the life of my wildest dream ya. Aku tahu aku punya kekuatan pikiran, aku visualisasikan semua mimpi-mimpiku ya, dan akan menuntunku menjadi kenyataan ya. Oke, jadi itu afirmasikan, kamu visualisasi mimpi-mimpi besar kamu apapun itu ya, dan dengan yakini afirmasi, dengan kekuatan pikiran ini aku visualisasikan untuk mewujudkan semua mimpi-mimpi besarku ya. Oke guys, ini pesan yang bisa aku sampaikan hari ini ya, semoga bermanfaat. Thank you udah nyimak videoku, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. See you, bye bye.